Ya, salah satunya kamar mandi emang oke banget. Iya ya? Kalau nggak salah ada quotes gitu kan, satu-satunya tempat di dunia ini tanpa interupsi itu kamar mandi. Jadi istri itu sebenarnya kalau keinginannya adalah lebih baik punya rumah di gang sempit dibandingkan Di pelosok. di pelosok. Begitu pindah, dia punya peternakan ayam, bebek, soang. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Yeay! Dari tadi ya, dari sana, pindah ke sini, ke taman, sambil ngeliatin hewan-hewan, cari inspirasi, nggak dapet-dapet. Lagi gundah gulana, pengen gitu loh, kayak musisi, lagi nggak enak hati, gundah gulana terus dapet lagu gitu. Tapi nggak dapet-dapet dari tadi. Emang kayaknya dasarnya bukan musisi kali ya. Saya pengen tahu deh, gimana sih caranya para musisi itu bisa dapat inspirasi, padahal cuma duduk kadang-kadang, tapi karyanya luar biasa. Siapa tahu ya kan, saya bisa jadi pencipta lagu. Ikuti saya ya, di Point of View kali ini saya mau belajar gimana caranya jadi musisi. Suaranya sudah kedengeran, lagi main-main musik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Aduh, akhirnya ketemu. Biasanya nonton di TV doang. Budi Doremi, waduh, lagi ngapain? Lagi biasa, praktis. Praktis. Iya. Kalau sore-sore praktis, ini praktis apa? Ini bikin lagu Iya, bikin lagu kecil-kecilan. kecil-kecilan. Kalau bikin lagu apa? Biasanya mengenal waktu nggak sih? Atau udah kapanpun atau apa? Kapanpun. Sebenarnya kalau bikin lagu itu kan karena kerjaan utama. Jadi kapanpun pada saat nada itu tiba-tiba nongol, ya pada saat itu. Oh gitu? Ya kadang-kadang nggak harus pakai gitar, nggak harus pakai alat musik. Kadang-kadang ya disenandungkan gitu. Minimal dihafalin dulu notasinya, direkam dulu Rekamnya bisa apa, Kak? Kayak handphone? pakai handphone. Oke. Biasanya yang dari banyak sekian lagu yang ada, kebanyakan karena memang pas lagi duduk diniatin atau lebih banyak yang tadi tiba-tiba aja gitu kepikiran gitu. Ada, sebagian besarnya diniatin. Oh, emang diniatin. Sebagian besar diniatin karena kita kalau udah masuk ke industri, mau nggak mau kita harus berurusan sama waktu. Karena tuntutan ya. Tuntutannya kayak gitu. Benar. Oh, jadi lebih banyak diniatinnya. Lebih baik diniatin. Cuma kalau misalkan pas lagi tadi tiba-tiba muncul, itu biasanya lagi gimana? Kalau saya kadang-kadang suka, ini bukan urusan bikin lagu ya, tapi kayak misalkan tiba-tiba ada kerjaan, terinspirasi, kayaknya punya ide bikin itu aja. Itu tuh pas lagi di kamar mandi. Ya, salah satunya kamar mandi emang oke banget. Iya ya? Karena ada, kalau nggak salah ada quotes gitu kan, satu-satunya tempat di dunia ini tanpa interupsi itu kamar mandi. Karena biliknya juga segitu, kita Iya. sendirian ya? Iya. Oh gitu? Bahkan Pidi Baik aja punya filosofinya sendiri. Berkaryalah seperti kamu sedang buang air besar di kamar mandi, hanya dirimu saja. Hanya dirimu yang tahu, tidak orang yang Iya. mau tahu ya? Iya. Oh gitu? Itu merasakan juga gitu? Lebih banyak? Banyak. Tiba-tiba? Di toilet tuh banyak banget. Kalau misalnya di toilet kan susah. Mau ngerekam, nggak mungkin dong bawa handphone ke kamar mandi. Iya, disenandungkan. Disenandungkan. Iya. Gimana, boleh cerita dong prosesnya? Ya. Disenandungkan, terus nanti kalau habis guyur air, keluar lupa nggak sih? Misal contoh deh, lagu Ramadan Penuh Cinta misalnya. Iya. Itu Salah dapetnya- satunya ya kayak, ya kan prosesnya panjang. Kita kalau misalnya mau bikin lagu, aku kalau misalnya mau bikin lagu nih, bikin sesajen dulu. Sesajen itu maksudnya ya ada cemilannya, ada minumnya, ada kopinya, ada Oke. gitarnya, segala macam. Tapi ternyata itu cuman perantara supaya kita kebelet buang air kecil, airnya ke toilet. Atau buang air besar ke toilet, baru di toilet ngerenung. Nah, ketika direnung itu baru nongol. La la
la la la la la la la. Atau ketika kita mau melanjutkan ke part selanjutnya, kita ngulang-ngulangnya itu lebih banyaknya itu ya di tempat-tempat seperti halnya toilet sekarang di taman, di teras, di ruang-ruangan yang sedikit interupsinya lah. Ramadan Penuh Cinta adalah salah satu karya terbarunya Budi Doremi yang menjadi theme songnya Ramadan SCTV ya. Itu keren banget loh lagunya. Iya. Buat koreksi juga ya, bukan berarti semua lagunya dibikin kamar mandi ya, bukan, enggak. Oh jangan ya. Itu kayak cuman letupan-letupan notasi kecilnya aja. Cuma emang ya, aku sebagai pembuat lagu itu pun merasa ya seneng aja dengan beatnya yang menyenangkan. Kalau soal lirik, nah itu biasanya lirik dulu atau melodi dulu kalau Budi? Kalau untuk yang kebanyakan biasanya notasi dulu. Notasi dulu. Lirik itu bisa disesuaikan. Kayak ibarat kata notasi itu kayak struktur bangunan gitu. Lirik itu kayak apa? Isinya. Oke. Atau bahkan bisa sebaliknya, karena di seni itu hal-hal yang sifatnya pakem bahkan bisa bukan dilanggar ya, didobrak dengan alasan-alasan tertentu masih di wilayah estetika terutama. Oke. Kalau Ramadan Penuh Cinta itu kalau nggak salah berapa hari? 3 hari ya? 3 hari, ya kurang lebih 3 hari. Itu sejauh ini karya tercepatkah atau apa? Ceritanya itu, ceritanya itu kan aku diminta untuk bikin lagu. Untuk SCTV dong. SCTV punya briefnya tuh panjang tuh. Oh, udah briefnya panjang? Panjang kan, harus lagunya bla 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 gitu. Males baca, awal tuh males baca, bikin. Enggak, belum aku putuskan waktu itu. Ayo bikin yuk. Belum diputuskan mau ngambil atau tidak maksudnya? Iya. Beberapa hari kemudian aku bilang, oke, aku coba. Itu hitungannya masih bulan. Oke. Udah, habis itu tiba-tiba ditegur sama kantor. Udah jadi belum lagunya? Hah? Ditagih. Emang gimana kan gitu kan? Lah kan aku coba, kalau belum nongol ya namanya musisi kadang-kadang nggak bisa dipaksain aku gitu ya. terpaksa teman-teman musisi sekalian yang di luar sana, saya akan membocorkan satu rahasia. Apakah rahasia seorang musisi? Kadang-kadang kita tuh ngerasa kalau males tuh bilangnya gini, inspirasi belum datang. Itu sebenarnya adalah artinya. Itu ada, kita mengelak biasanya kayak gitu. Kayak gue menyesal dia mengatakan itu. Intinya kayak gitu. Akhirnya ya udah kita cobain deh. Nah, aku tuh kalau mau liburan biasanya kita plot tanggal dulu. Waktu itu kebetulan tahun 2023 akhir itu udah plot tanggal buat di Januari. Nah, tiba-tiba kita liburan keluarga sama anak istri, udah lama kan kerja setahunan lebih. Oke. Pas di tengah-tengah jalan-jalan keluarga inilah kantor bilang, "Ayo dipercepat waktunya. Kita coba aja." Nggak tahu lagi liburan. Kalimatnya bagus gini. Kita coba aja, kalau kita nggak dapet juga nggak masalah kok. Yang penting kita coba aja dulu. Tapi itu dilakukan setiap jam. Jadi sesungguhnya adalah buruan. Setiap jam banget lebay lah ya. Setiap 3 jam, setiap 6 jam gitu selalu ditanya update-nya gimana. Diupdate seperti itu? Iya, gimana lagunya. Berarti memang ditungguin banget ya? Iya, udah ditungguin banget. Sehari, 2 hari. Sedangkan pada saat liburan tuh kan pengennya istri pengen A, anak pengen B, C, semua laporan ke kita. Yang satu pengen ke pantai, yang satu pengen surfing, yang satu pengen rafting. Jadi di sela-sela itu ya lagi duduk itu meluangkan waktu sebelum ngurusin yang lain. 1 jam nyicil, 2 jam nyicil. Nanti salah satunya ke kamar mandi gitu. Terus dapat notasi balik lagi, dapat 1 bait. Sebutannya verse 1 lah ya, song 1 gitu, udah selesai, ngurusin lagi anak istri gitu. My God, nanti pulangnya lagi di perjalanan bawa mobil, dapat tiba-tiba isi lagi gitu. Dan endingnya selesainya itu 3 harinya itu di Bogor. Itu dari mana tuh perjalanan? Batu Karas. Oke. Liburan Batu Karas ke Bogor. Di Bogor lah selesai, 1 jam sebelum manggung. Hah? Jadi ada manggung. Ada waktu tuh bukan nanggung lagu ini kan? Bukan. Oke. Jadi ada 1 jam sebelum off air manggung, ada waktu bikin, selesai. Abis selesai nyanyi manggung off air, bikin demonya. Cek, selesai, kirim. 1 jam kemudian jam 12 lewat gitu, kantor ngabarin. Kata SCTV, oke.
Luar biasa. Kata teman-teman kantor, oke, selesai, dia bilang kayak gitu. Ya udah, wow. Nah ini bagian yang nggak nyangka itu tiba-tiba besoknya jam 7 atau jam 8 pagi musik udah jadi. Hah, jadi tuh malam nggak tidur akhirnya? Nggak tahu musik itu beda lagi yang ngurusin musik, range musik oke, beda. range-nya beda lagi. Pagi udah selesai musik, disuruh pelajari, lewat selang 1 hari rekaman jadi. Kurang lebih satu minggu lah. Oh my. Itu yang disebut dengan akselerasi dari rezeki. Akselerasi rezeki. Oh, itu pas karena itu karya Ramadan ya, jadi dipercepat. Itu kalau misalkan lagi proses seperti itu sendiri aja, maksudnya gini, ketika tadi lagi nyetir, tiba-tiba dapat ide, Ya. kan pengen langsung didendangan, istri tolong dong rekamin atau Enggak, sendiri. Makanya bener-bener nunggu nanti waktu sendiri semuanya, nggak ada kayak asisten nulisin atau apa enggak? Ya kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang kan dia datangnya cepet gitu. Mm-mm. Ya kita rekam aja pakai handphone. Ambil headphone gitu sambil jalan gitu. Direkam, udah selesai. Kadang-kadang ya sesimpel la 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 la. Direkam, udah tinggalin. Nanti kalau nongol lagi berarti minta diselesaikan. Oh. Iya kayak gitu. Ada nggak satu lagu yang justru sebaliknya? Lama yang banget. lama banget. Ya. Itu judul lagunya Melukis Senja. Oh, Melukis Senja tuh lama banget. lama loh. banget. Berapa lama? Bahkan lebih dari 2 bulan. Waduh. Ya. Melukis Senja itu bikin notasinya aja itu di mana, di Parepare, Sulawesi Selatan, Parepare. Yang la 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 na 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 na, baru itunya doang tuh, Parepare. Na 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 na, diusahain hari itu mentok. Nggak bisa dipaksain dong kalau mentok udah. Dilanjut di Bintaro nih depannya. Dari Parepare ke Bintaro, jauh juga ya. Ulang. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Part selanjutnya di Kendari. Oh my God. Itu kalau nggak salah sebulan kemudian. Ini masih inget ya? Oh, Hah? tapi kan tadi direkam ya? Iya, ada part-part direkam. 2019. Terus bagian pas lagi liriknya dapet itu pas ke Singaraja, Bali. Izinkan ku lukis senja mengukir namamu. Full tuh akhirnya, bisa dapat full. Kalau nggak salah di Singaraja itu sampai hingga kau bahagia. Tapi itu masih revisi. Oh, masih terus revisi. Baru selesai direkam itu di Brebes. Jadi Itu kayak judulnya harusnya nggak Melukis Senja ya? itu kayak 2 bulan sampai 3 bulan. Oh my God. Iya. Terus itu baru musiknya aja? Musiknya aja. Notasinya? Terus kan tuh puitis banget ya? Mm-mm. Keren gitu. Makasih. Nah itu gimana itu inspirasinya kalau untuk liriknya? Gak tahu. Beda lagi? Sumpah gak tahu. Ini Kadang-kadang yang bikin aja nggak tahu loh. jadi kalau ditanya dari mana sih liriknya bisa kayak gitu, beneran nggak tahu, kita nggak tahu. Karena itu tuh kayak semacam kita punya perspektif terhadap persoalan hidup kan. Lalu kemudian kita jadikan persoalan hidup yang begitu kompleks dalam tautan lirik yang segitu simpelnya doang. Terus kemudian orang bilang itu puitis, itu indah dan lain sebagainya. Aku tuh nggak tahu menahu soal itu. Pada saat itu yang nongol kata-katanya itu, dan kemudian kadang-kadang juga ada satu fenomena ketika kata-kata salah satu dengan kata-kata yang lain itu bertautan dan nyambung, itu buat aku tuh aneh. Kok bisa nyambung ya? Padahal waktu bikin nggak dipikirin gitu. Nah, yang buat di Melukis Senja ini emang salah satu pekerjaan paling sulitnya adalah mengulang kalimat. Nyambung nggaknya dengan satu yang dengan yang lainnya. Dan ini pekerjaan yang paling membosankan adalah mengulang kalimatnya, mengganti kalimatnya, dan mengulang notasi sampai menurut kita oke. Dan itu bisa sampai ribuan kali kita ngulang. Oh, sampai segitu Itu nyari hingga kau bahagia itu dari jam 12 siang sampai sore. Hingga kau bahagia, itu cuman hingga kau bahagia. Itu doang, 2 kata itu doang? Iya, 2 kata itu doang. 3, hingga kau Hingga kau bahagia. Itu 3. awalnya apa? Sebelumnya dapetnya apa? Yang sebelum itu? Biar ku lukis malam, biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka. Bingung. Ini gagasannya mau apa kalau orang habis terluka gitu kan, pikirin. Untuk kau di sana terus, untuk kau di sini, enggak, untuk kau terus gitu. Ulang terus. Sampai akhirnya dapat temennya letuk.
kayaknya enak hingga kau bahagia. Oh bener hingga kau bahagia gitu. Ada orang yang Ada bantuin nyeletuk. akhirnya. Iya bener. Kayak lagu Tolong nih, tolong katakan pada dirinya. Nyari katakan pada dirinya itu dari Bintaro bawa mobil sampai Bandara Halim Perdana Kusuma, sampai turun di Surabaya itu belum dapet. Itu ngulang. Tolong katakan sambil macet. Tolong, abis tolong apaan ya gitu? Tolong gue nggak nemu nih kalimat berikutnya. Pernah nggak ada keluarga yang akhir kayak, ih ngurusin begituan deh, udah ini dulu sama keluarga gitu. Itu ada protes-protes gitu nggak sih? Kalau istri enggak, anak justru. Ini kita Anak mungkin belum paham belum banget ya. paham. Jam 11 dapat inspirasi, lagi nulis lagu, Tiba-tiba. keluar cek. Ayah, jangan berisik bisa nggak? Kamu nggak tahu, ini lagi cari duit kayak gitu ya. Akhirnya berhenti dong. Oh my God. Akhirnya berhenti. Emang seberisik apa sih proses penciptaan? Dia kan teriak gitu kan, kita kan dapetin misal jika aku bisa, masa jika aku bisa, Oh, nggak gimana enak ya, bisa? nggak dapet feel-nya. Kan dapet emosinya kita gitu loh. Nggak punya ruang khusus? Studio Ada. sendiri? Karena rumah itu kan memang deket-deketan satu kamar dengan yang lainnya ya. Makanya ya sekarang alhamdulillah karena udah pindah ke kampung jadi bisa lebih bebas. Dulu kan karena di komplek di Bintaro gitu. Kecil. Karena untung masih anak yang protes ya. Tetangga protes nggak kan? Enggak sih alhamdulillah tetangganya. Ini kan ada kertas, bolpen, alat Ukulele. musik ini. Ini yang selalu wajib ada dimanapun. Kalau alat musik itu nggak wajib, nggak selalu wajib. Yang penting itu beneran kayak yang di kepala gitu nongol. Jadi kalau aku boleh gambarin mungkin mewakili mungkin atau enggak, ini mewakili diri aku aja deh. Seorang musisi itu yang biasa bikin lagu, sehari-harinya itu hampir kepalanya itu isinya kalau enggak kata hati sama nada. Kata hati Atau nada. nada. Sering dialog ngobrol dengan diri sendiri atau nada yang isinya da, 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 da. Atau nyanyi lagu orang da, 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 da. Terus. Nanti kalau denger lagu orang kita ngelanjutin dengan versi kita terus aja. Setiap hari kayak gitu. Wow, setiap hari kayak gitu. Ya karena udah kerjaannya ya, jadi tapi sempat nggak ngerasa kayak udah bosen udah gue tinggalin dulu, pokoknya refreshing dulu gitu ada? Iya pasti ada, pasti. Oke. Nah, ketika mendapatkan ide inspirasi segitu banyaknya, kebanyakan kisah sendiri atau kisah orang lain? Bisa sendiri, bisa sendiri. Oh, bisa sendiri? Iya. Itu semua lagu-lagu hit itu sebenarnya jeritan dari hati? Seriusan? Coba cerita apa? Yang paling hits pertama kali yang akhirnya memperkenalkan seorang Budi Doremi ke Indonesia kan Doremi ya, lagu Doremi itu. Itu tuh bisa kepikiran sesimpel itu lagu itu? Lagu itu kan bercerita tentang, sebenarnya bercerita tentang hal yang sedih, berpisah sama orang. Dulu itu lagu itu kan, doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang kan? Sebenarnya misalnya aku tak pulang. Oh, pastikan kau tetap menunggu. menunggu. Nah, kalau yang aslinya tuh pastikan kau tak menunggu. Kalau aku nggak pulang tuh nggak usah ditungguin. Soal cinta biasa. Bukan Diganti luar biasa. jadi luar biasa. Karena pemahaman hidupnya yang masih. Oh gitu. Oke. Ih, coba dong mainin. Ini nih. Nah, iya. Ajarin dong. Kayak gimana tuh mainnya? Gini, jadi ini kalau nggak salah C ya. Doakan ku harus pergi. G. Relakan aku di sini. A. Misalnya aku kan pulang. F. Pastikan kau tetap menunggu. Nah, cobain. Kita coba. Kayaknya enak ya. Cuman apakah aku bisa? Doakan ku harus pergi. Di sini, ini di bawah. Di sini sih. Nah, di bawahnya sih. Ayo bener-bener, sorry. Yuk. Relakan aku di sini. Di sini. Oh, iya. Nah, misalnya aku kan pulang. Nice. Pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa. Lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti. Doakan aku di sini. Bisa gua. Ada nggak pernah cerita lupa sama lirik atau lupa sama nadanya? Pasti. Ada ya? Ada dong.
Terus kayak gitu gimana? Langsung lempar ke penonton? Salah satu triknya. Ternyata itu salah satu life Lemparkan. Jadi istri itu sebenarnya kalau keinginannya adalah lebih baik punya rumah di gang sempit dibandingkan di pelosok. di pelosok.